Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal pretest PPG kita khusus untuk guru kelas atau guru SD. Ini adalah part 2. Jadi yang teman-teman yang belum tonton, silahkan tonton di part 1 ya. Dan tonton juga pedagogi umum yang sudah saya buat, karena tidak menutup kemungkinan itu juga akan masuk di situ ya, akan masuk juga di pretest karena itu bentuknya umum ya. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Berikut ini adalah karakteristik anak usia SD dari segi mental, yaitu A. Anak sudah memiliki gerakan yang bebas dan aman. Hal ini berguna untuk melakukan berbagai gerakan motorik kasar atau jasmani seperti memanjat, berlari, dan menaiki tangga. B. Anak dapat menunjukkan kreativitasnya dalam membentuk suatu karya tertentu. C. Anak mulai tidak suka terikat dengan orang dewasa. D. Anak menunjukkan tenggang rasa dan penghargaan terhadap teman. Kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Apakah A, B, C, atau malah D ya? Ya, karakteristik anak usia SD dari segi mental. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat ada di option B ya. Anak dapat menunjukkan kreativitasnya dalam membentuk sesuatu karya tertentu ya. Kita lihat ini pembahasannya dari segi mental ada beberapa poin. Yang pertama, anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. Kemudian yang kedua, anak sudah dapat menghubungkan suatu objek atau kejadian dengan konsep tertentu yang bersifat abstrak, misalnya tentang luas dan volume. Nah, ini dia berada di poin ketiga, yaitu anak dapat menunjukkan kreativitasnya dalam membentuk satu karya tertentu. Yang keempat, anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. 5. Anak dapat membuat gambar-gambar dengan menggunakan sudut perspektif sederhana. 6. Anak dapat menampilkan sifat ingin tahu. Selanjutnya, yang ketujuh, anak dapat merumuskan dan menunjukkan pengertian terhadap sesuatu. Kemudian yang kedelapan, anak sudah dapat mengikuti peraturan yang berlaku umum. Selanjutnya, anak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan guru, baik sendiri maupun kerjasama. Yang kesembilan, 10 ya. Anak dapat menunjukkan aktivitasnya dalam berbagai kegiatan sekolah maupun di lingkungannya. Yang terakhir adalah anak dapat memperlihatkan inisiatif dan alternatif untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Ini harus dipahami betul-betul ya. Cukup dipahami, tidak perlu dihafal ya. Untuk memahami ini harus dibaca pelan-pelan, dimasukkan ke dalam hati. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi kecuali A. Menulis tentang berbagai topik, B. Menulis pengumuman, C. Menulis pantun, D. Menulis memo. Kira-kira yang mana nih? Kegiatan menulis di kelas tinggi untuk SD ya. Ada kata kecuali, jadi hati-hati. Apakah menulis tentang berbagai topik, menulis pengumuman, menulis pantun, atau malah menulis memo? Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah option A ya, menulis tentang berbagai topik. Kita lihat pembahasannya. Teknik menulis tingkat tinggi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah menulis cerita. Teknik menyusun kalimat atau menjawab pertanyaan, memperbaiki susunan kalimat, memperbaiki susunan kalimat, substitusi, transformasi, dan membuat kalimat. B. Teknik memperkenalkan cerita, baca dan tulis, simak dan tulis, meniru model, menyusun paragraf, menceritakan kembali, dan membuat cerita ya di sini. 2. Menulis untuk keperluan sehari-hari. A. Menulis surat,
B. Menulis pengumuman, C. Mengisi formulir, D. Menulis surat undangan, selanjutnya membuat iklan, selanjutnya menyusun daftar riwayat hidup. Model menulis cerita atau cerpen di kelas tingkat tinggi yaitu yang pertama menceritakan gambar, yang kedua melanjutkan cerita lain, yang ketiga menceritakan mimpi, selanjutnya menceritakan pengalaman, yang kelima menceritakan cita-cita. Jadi tulisan yang biasa dikembangkan pada kegiatan menulis lanjutan ini adalah menulis pantun, puisi, surat, dan prosa. Ini dia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Model menulis cerita atau cerpen di kelas tinggi yaitu kecuali A. Menceritakan mimpi, B. Menceritakan pengalaman, C. Menceritakan cita-cita, D. Menceritakan kata. Ya, model menulis cerita atau cerpen di kelas tinggi. Nah, ada kata kecuali lagi ya. Jadi jawabannya adalah menceritakan kata ya. Kata apa yang mau diceritakan ya? Kalau menceritakan cita-cita itu bagus ya, bisa masuk ya. Menceritakan pengalaman, nah bagus. Menceritakan mimpi juga bagus ya. Dibanding menceritakan kata. Ini agak susah dicerna ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perencanaan pengajaran meliputi hal-hal berikut kecuali A. Tujuan apa yang hendak dicapai, B. Memilih bahan ajar, C. Proses belajar mengajar, D. Alat penilaian. Kira-kira yang mana nih? Perencanaan pengajaran meliputi hal-hal berikut, ada lagi kata kecuali. Kecuali yang mana nih? Jadi jawabannya adalah proses belajar mengajar. Perencanaan yang baik harus meliputi yang pertama tujuan apa yang hendak dicapai, kemudian yang kedua memilih bahan ajar, yang ketiga memilih metode pengajaran, kemudian yang keempat adalah alat apa yang akan digunakan dalam penilaian. Seperti itu. Sebelum lanjut, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat ya mengupload video-video persiapan pretest PPG teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tahap mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi atau siswa dengan menggunakan teknik tes atau non-tes disebut tahapan. A. Tahapan tindak lanjut, B. Tahapan persiapan, C. Tahapan pelaksanaan, D. Tahapan pengolahan hasil. Kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Tahap mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi atau siswa dengan menggunakan teknik tes atau non-tes disebut tahapan. Ya, jadi jawabannya di option C, tahapan pelaksanaan. Kita lihat tahapan dalam evaluasi pembelajaran yaitu 1. Tahapan persiapan atau tahap untuk menentukan objek evaluasi akan dievaluasi menggunakan metode apa, tes atau non-tes. Ya. Teknik tes yaitu teknik evaluasi dengan memberikan tes kepada siswa seperti tes tulis, tes lisan, angket, wawancara. Teknik non-tes biasanya dilihat dari observasi langsung. Yang kedua, tahap pelaksanaan, tahap mengumpulkan informasi tentang evaluasi baik menggunakan teknik tes maupun non-tes ya. Kemudian yang ketiga, tahap pengolahan hasil atau tahap pengolahan hasil tes maupun non-tes menjadi untuk ditindaklanjuti hasilnya. Kemudian yang keempat adalah tahap tindak lanjut evaluasi atau tahap ini biasanya tindak lanjut hasil evaluasi berupa remedial atau akan diberikan pengayaan ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Bila hanya ingin mengetahui isinya, membaca cerdas bersifat lugas. Akan tetapi, bila maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan, maka tergolong ke dalam membaca jenis A. Membaca cerdas atau membaca dalam hati, B. Membaca bahasa, C. Membaca teknis, D. Membaca bebas. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Ya, maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan. Maka tergolong ke dalam membaca jenis A ya. Option A yaitu membaca cerdas atau membaca dalam hati ya. Ya, bila maksudnya ingin atau untuk memahami dan memiliki isi bacaan. Kita lihat pembahasan jenis-jenis membaca nih. Yang pertama membaca bahasa. Membaca bahasa adalah membaca yang mengutamakan bahasa bacaan. Membaca bahasa mementingkan segi bahasa bacaan. Hal-hal perlu diperhatikan dalam membaca bahasa adalah kesesuaian pikir dengan bahasa, perbendaharaan bahasa yang meliputi kosakata, struktur kalimat, dan ejaan. Yang kedua, membaca cerdas atau membaca dalam hati. Membaca cerdas adalah membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Bila hanya ingin mengetahui isinya, membaca cerdas bersifat lugas ya. Kan tetapi bila maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan, maka disebut membaca belajar ya. Yang ketiga, membaca teknis. Membaca teknis adalah membaca dengan mengarahkan bacaan secara wajar. Wajar maksudnya sesuai ucapan, tekanan, dan intonasinya. Pikiran, perasaan, dan kemauan yang tersimpan dalam bacaan dapat diaktualisasikan dengan baik. Yang keempat, membaca emosional. Membaca emosional adalah membaca sebagai sarana untuk memasuki perasaan, yaitu keindahan isi dan keindahan bahasanya. Itu membaca emosional. Yang kelima, membaca bebas. Membaca bebas adalah membaca sesuatu atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari luar. Unsur dari luar misalnya guru, orang tua, teman, atau pihak-pihak lain. Oke, kita lanjut ke pelatihan soal berikutnya. Jika saya punya kesalahan, silahkan berkomentar ya teman-teman. Kita di sini hanya sharing, bukan saya posisinya tidak menggurui ya. Kita belajar bareng. Membaca jenis ini biasanya dilakukan seseorang membaca demi kesenangan. Membaca bacaan ringan yang mendatangkan kesenangan, kegembiraan sebagai pengisi waktu senggang. Berdasarkan karakteristik di atas, kegiatan tersebut termasuk ke dalam membaca jenis A. Membaca survei, B. Membaca sekilas, C. Membaca dangkal, D. Membaca nyaring. Ya, membaca hanya untuk mengisi waktu senggang, mencari kesenangan ya. Contohnya mungkin teman-teman juga sering melakukan ini, misalnya membaca status Facebook, membaca story WA dan Instagram dan sebagainya ya. Hanya untuk mendatangkan kesenangan atau mengisi waktu senggang teman-teman. Coba kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat ada di option C, yaitu membaca dangkal ya. Kita lihat pembahasannya. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas ya. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Membaca ekstensif meliputi A. Membaca survei atau survey reading. Membaca survei adalah kegiatan membaca untuk mengetahui secara sekilas terhadap bacaan-bacaan yang akan dibaca lebih mendalam. Kegiatan membaca survei merupakan pendahuluan dalam membaca ekstensif. B. Membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca cepat adalah kegiatan membaca dengan mengandalkan kecepatan gerak mata dalam melihat dan memperhatikan bahan tertulis yang dibacanya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara cepat. Ya, secara cepat ya.
Yang C, membaca dangkal, superficial reading. Membaca dangkal pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Membaca jenis ini biasanya dilakukan seseorang membaca demi kesenangan, membaca-baca ringan yang mendatangkan kesenangan, kegembiraan sebagai pengisi waktu senggang. Kita ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Berikut adalah tujuan umum dalam aktivitas membaca, kecuali A. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. B. Membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. C. Membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. D. Membaca untuk memperoleh kekurangan suatu buku. Ya, ini adalah tujuan umum dalam aktivitas membaca. Ada kata kecuali. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oh, ternyata tidak ada jawabannya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat, saya lupa kasih ya. Jawaban yang tepat ada di option D ya. Kecuali ya. Nah, ini umumnya orang membaca itu, tujuan umum orang membaca adalah untuk memperoleh perincian atau fakta-fakta, kemudian membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita, kemudian membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi, kemudian yang kecuali itu adalah ini bukan termasuk tujuan umum dalam aktivitas membaca, itu mencari kekurangan suatu buku ya. Saya lupa istilahnya. Ada memang pekerjaan yang seperti ini, atau saya juga pernah dikasih tugas oleh dosen untuk melakukan hal yang seperti ini, mencari kekurangan isi buku, kelebihan dan kekurangan. Baik, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lulus semua pretest, amin. Insyaallah kita akan lanjut part 3 dan seterusnya. Untuk pedagogi umum juga seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.